Belajar dari kampus UGM melaksanakan sholat Idul Adha 2 kali. Ada yang 28 Juni, maksudnya 10 Dzulhijjah. Ada yang 10 Dzulhijjah yang diartikan 29 Juni. Apakah ini pertanda dari UGM untuk toleransi? Apalagi ada Mas Anies, ada Mas Ganjar. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sholat Idul Adha itu menjadi sunnah bagi setiap muslim. Tetapi terkadang orang tidak siap untuk berbeda. Berbeda dengan di Universitas Gadjah Mada yang pada kesempatan ini melaksanakan sholat id 2 kali. Maksudnya Masjid UGM menjadwalkan 2 kali. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi di UGM. Apakah memang ini kampus toleran atau ada hubungannya dengan Mas Anies sama Mas Ganjar? Kita baca pertama di Detik. Masjid UGM gelar sholat Idul Adha 2 hari. Cek jadwal dan khotibnya di sini. Oh, ini betul-betul 2 kali. Tapi coba kita lihat di berita lainnya. Viral, masjid di Yogyakarta bakal gelar sholat id 2 kali. Oh, ini berita yang lama yang melaksanakan sholat id pada 21-22 April 2023. Begini alasannya. Jadi memang sudah ada di Jogja sebelumnya. Tetapi yang lagi viral pada hari ini, UGM 2 kali sholat id. Kalian pilih yang mana? Ya tentunya pilih UGM karena kita ingin mengambil tema itu. Kita baca secara lengkap dan kita ulas. Masjid UGM gelar sholat Idul Adha 2 hari, cek jadwal dan khotibnya di sini. Yogyakarta, Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) memfasilitasi pelaksanaan sholat Idul Adha selama 2 hari, yakni pada Rabu dan Kamis 28 dan 29 Juni 2023. Ketua Takmir Masjid UGM Rizal Mustamsyir menyebut hal ini sebagai bentuk toleransi. Bentuk toleransi orang yang mempunyai kepercayaan, keyakinan terhadap 28 Juni atau 29 Juni terkait dengan 10 Dzulhijjah. Seperti diketahui, PP Muhammadiyah telah menetapkan untuk menggelar sholat Idul Adha pada Rabu atau 28 Juni. Di UGM ini kan universitas yang toleran. Dengan agama lain ada aja kita toleran, masa dengan sesama agama tidak toleran. Oh, alasannya sangat rasional, kata Rizal saat dihubungi wartawan Selasa. Menurutnya, perbedaan pelaksanaan sholat Idul Adha tidak menjadi masalah. Hal ini juga tercermin dari pelaksanaan Idul Fitri tahun ini yang juga diselenggarakan 2 hari. Oh, waktu sholat Idul Fitri kemarin juga 2 hari, 21 sama 22 April. Bahwa perbedaan-perbedaan itu nggak jadi masalah kalau di kita dan memang ada yang menentukan. Idul Adha jatuh pada 28, ada juga yang 29. Itu masing-masing mempunyai dalil. Kita tak memperdebatkan dalilnya. Adapun yang bertindak sebagai imam sholat pada tanggal 28 Juni yakni M. Altan Saputra, sementara khotib Prof. Slamet Sugiri. Sedangkan untuk imam pada 29 Juni yakni M. Farhan Najib dan selaku khotib yakni Prof. Mudasir. Wah, ini luar biasa sama profesornya, khotibnya. Untuk pelaksanaan sholat nantinya digelar di lapangan Geraha Sabha Pramana,
Sholat Idul Adha dimulai 6.30 waktu Indonesia Barat. Idul Adha ini jatuh pada hari libur. Saya perkirakan akan ramai jemaah pungkasnya. Jadi ini informasinya semuanya di lapangan Geraha Sabha Pramana. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakberesan. Ini merupakan sesuatu yang baru ya, satu tempat, satu kampus, 2 kali sholat id. Mungkin di tempat kalian belum melakukan, bahkan mungkin, pokoknya yang benar 28, pokoknya 29, ini menjadi masalah. Ini bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa takmir Masjid UGM menurut saya mempunyai ijtihad yang relatif masuk akal ketika pemerintah memutuskan 29 Juni, adapun Muhammadiyah 28 Juni. Ini hubungannya dengan yang terjadi di Arab Saudi pun 28 Juni, tapi pemerintah mempunyai keyakinan yang berbeda. Apakah atau manakah yang benar? Ya, ini kita berikan kepada Sang Allah, Sang Pencipta. Tapi bahwa mereka sudah berusaha terkait dengan apa yang diijtihadkan. Maksudnya, mereka mendasarkan pada keilmuan masing-masing. Jadi kalau dalam ijtihad itu, kalau benar itu pahalanya 2, kalau salah itu pahalanya 1. Intinya, selama imam atau orang yang mempunyai pengetahuan berijtihad serius, tidak main-main, bukan karena kepentingan politik, bukan karena, maka ini adalah sebuah produk yang diperbolehkan. Sehingga ketika takmir Masjid UGM melaksanakan 2 kali, menurut saya baik-baik saja memberikan fasilitas kepada yang mempunyai keyakinan berbeda. Kemudian yang kedua, apakah hal ini ada hubungannya dengan Mas Anies sama Mas Ganjar sebagai capres? Menurut saya sih tidak ada hubungannya secara langsung ya. Maksudnya tidak ada hubungannya bahwa ini karena Mas Anies sama Mas Ganjar secara capres. Tapi kalau dihubungkan ya ada juga. Maksudnya gimana? Ini belajar toleran. Toleransi itu tidak hanya dalam kehidupan beragama, di dalam kehidupan berpolitik pun iya. Bahwa Mas Ganjar dan Mas Anies adalah produk UGM dan ingin menjadi pemimpin di negeri ini, ingin memberikan karyanya untuk negeri ini, maka berijtihad, berusaha semaksimal mungkin gagasan-gagasannya, sehingga nanti Mas Ganjar sama Mas Anies akan menawarkan berbagai program. Indonesia mau dibawa kemana? Mas Ganjar mau dibawa kemana? Oleh Mas Anies mau dibawa kemana? Nanti akan ada pilihan rakyat. Sehingga lebih baik UGM tidak perlu kepada salah satu, apakah Mas Anies atau Mas Ganjar, tapi diberikan kesempatan ke semuanya. Toh siapa yang diberi kepercayaan oleh rakyat, UGM juga tidak tahu. Jadi kalau menurut saya ini merupakan kampus yang semangat toleransinya tinggi, sehingga tidak cukup dalam kata-kata, karena kadang-kadang orang itu kan mudah mengucapkan ayo kita bertoleransi, tapi dalam prakteknya sulit. Sholat Idul Adha di UGM menjadi salah satu contoh. Yang mau melaksanakan 10 Dzulhijjah 28 Juni silahkan, kita fasilitasi, maksudnya oleh takmir masjid. Ada pun yang mau melaksanakan 29 Juni 10 Dzulhijjahnya difasilitasi oleh takmir masjid. Sehingga nantinya pada waktu 14 Februari, apakah memilih Mas Anies ataupun Mas Ganjar, difasilitasi semuanya. Dan nanti kemungkinan mereka akan diundang semuanya. Toh pada waktu puasa kemarin, pada waktu sesi Ramadan,
Mas Anies dan Mas Ganjar pun diberi kesempatan untuk menyampaikan tausiahnya, maksudnya kultumnya, mau'idatul hasanahnya di Masjid UGM. Ini pertanda memang toleran. Belajar dari yang kecil, tapi untuk yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, apakah ini bisa ditiru untuk tempat lain, kampus lain, daerah lain? Kalau menurut saya, seandainya pemirsa dan semuanya mengikuti apa yang dilakukan UGM, kok bagus ya. Di negeri ini itu, jika semuanya melihat kebaikan itu bisa datang dari mana saja, dan kalau ada yang meyakini berbeda tidak harus ditumpas, tapi diberikan fasilitas untuk hidup, dan di situ muncul adu gagasan, tidak harus anarkis, tidak harus bermusuhan, maka sungguh sangat baik. Sehingga semuanya tumbuh tanpa harus saling mematikan atau membunuh. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Belajar dari UGM, Universitas Gadjah Mada, kita akan paham toleransi itu penting untuk kehidupan bersama. Indonesia yang beragam suku bangsanya, bahkan dalam satu tradisi, adat, suku, ataupun dalam satu agama, beragam juga terkait dengan kepercayaannya. Masing-masing agama hampir ada kelompok-kelompok atau yang ada hubungannya dengan kalau dalam bahasa Islam itu produk ijtihad, itu berbeda. Sehingga misalkan kalau dalam Islam itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Persis dan lainnya, itu bukan sesuatu yang menjadi penghalang untuk menjadikan negeri ini lebih baik secara kolektif atau bersama-sama. Tapi bahwa dengan organisasi itu, maka akan berusaha menampilkan terbaik menurut masing-masing. Dan endingnya adalah ketika tidak ada diskriminasi atau pembatasan, mereka akan bisa menampilkan yang terbaik. Sehingga pada 28 Juni, 29 Juni, menerjemahkan 10 Dzulhijjah, dan mereka masing-masing mempunyai pendapat berdasarkan keilmuannya, maka it's okay. Nanti bisa ditarik ke wilayah politik juga, karena politik tidak harus hitam putih ya, atau politik tidak harus diartikan yang kamu musuh saya bukan, tapi diartikan adalah mencari bagaimana kepemimpinan terbaik menurut anak negeri ini. Like and dislike itu kan tidak bagus, karena kalau kita berdasar pada kapasitas seseorang, misalkan melihat Mas Anies, misalkan melihat Mas Ganjar, bukan karena saya adalah kelompoknya Mas Anies, bukan karena saya kelompoknya Mas Ganjar, maka akan bagus. Karena nanti taruhlah salah satunya, atau mungkin juga Pak Prabowo ya, salah satunya nanti kan akan dipilih oleh rakyat. Dan kita akan tahu apakah karyanya bisa memberi sumbangsih untuk negeri ini sebagaimana visi misi dan tawaran pada waktu kampanye. Kalau misalkan ada yang berbeda atau sebelumnya, yang terpilih pasti akan mana yang paling sesuai dengan pilihan rakyat, kebutuhan rakyat. Dan nanti dalam perjalanannya kalau ada yang berbeda sesuai dengan janji-janjinya, maka semuanya pasti akan mengkritisi. Di dalam internal pun akan mengkritisi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dari kampus Universitas Gadjah Mada kita belajar, dari takmir Masjid Gadjah Mada kita belajar bagaimana membangun toleransi. Semoga ke depan dalam hal kehidupan berbangsa, lebih khusus dalam kehidupan keagamaan, toleransi itu menjadi hal yang diangkat tidak cukup teoritis, tetapi secara praktis bisa dijalankan. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.